apa nih? Tadi ada beberapa. Seharusnya tadi ada yang izin. Banyak nih seharusnya. Oke, kita lanjut aja langsung. Masuk. Oke, nih ya. Oke, selanjutnya ini tadi terakhir tinggal diokekan. Intinya komponen mana yang Anda rasa sesuai dengan kebutuhan. Oke, tinggal itu dia. Oke, ini juga sama. Anda pengen seperti apa? Member saya buat Ctrl M aja. Oke. Ini nggak ada ketentuan ya. Mau kontrol apa, mau kontrol alt shift, mau shift alt control, intinya bisa Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Cuman biasanya cuma satu karakter. Soalnya kayak gini kan aneh aja kalau kayak gini kan. Nah, jadi dia nggak bisa lebih dari satu karakter intinya. Oke. Oke, terus oke. Oke, kita coba aja. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, silakan dikreasikan aja lah kalau yang ini. Kadang ada yang buatnya data master, terus ada kumpukan data buku, member, peminjaman, gitu ya, data pengguna, gitu. Nah, ini contoh sederhana aja lah seperti inilah ini kira-kira. Klik ini, nanti tampil formnya. Klik ini, nanti tampil formnya. Nah, oke, kalau yang ini nanti ada sedikit codingnya dia nih. Kalau yang ini nih yang di ujung nih, ya, dia nanti ada coding sedikit tuh kalau yang itu dia. Kalau langsung di sini dia tak ada deh. Ya, jadi dia nanti ada sedikit perintah atau mungkin coding dari untuk kayak menempatkan posisinya, atur lebarnya, lalu ada untuk ikonnya. Nanti itu ada nanti sedikit pengaturan dulu dia. Karena nah, kalau di sini dia nggak ada, cuma ada nama, ukuran, lokasi, ya. Jadi nanti ada coding dulu sedikit untuk masukin datanya. Oke, terus kita contohin lagi kalau udah kita buat, kita desain aja dulu semuanya yang ini. Nah, jadi next nanti kita tinggal ini kita tinggal buat codingnya, buat koneksi dulu pakai MySQL kemarin, baru kita contohkan untuk melakukan tampilan data. Nah, selanjutnya ke buku kemarin kita udah buat ini,
ya, layar kosong seperti ini. Jadi nantinya ini akan dipanggil dari sini. Klik data buku. Nah, nanti tampil di ini nanti. Nah, di sini ya biasanya sih ini saya ngebuatnya kayak gini ya. Kalau Anda punya desain lagi ya silakan aja kasih warna. Saya biasanya template-nya segini aja. Ini kasih warna. Ya, kasih warna biru. Ini hanya selera aja sih ya. Karena enggak selera seperti ini ya silakan Anda kreasikan. Saya buatnya seperti ini. Jadi kalau saya jalankan jadi gini dia bentuknya ya. Nah ini dia untuk komponen ini harus sesuai dengan konsepnya. Sorry ini saya kecilin lah. Sini nanti tabel aja di atas tuh. Nah ini. Oke. Pertama tabel di sini ya. Table itu adalah sebuah media yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan data yang ada di dalam MySQL kemarin. Namanya komponennya adalah JTable. Sama kayak Anda belajar HTML ya, ada namanya tabel kan. Nah, di sini juga ada. Nah, mana dia? JTable. Nah, ini dia. Ini ya. Masukin aja biasa. Nah, cuman dia langsung besar gitu dia. Kita desain lagi. Sep. Nah, kalau memang butuh besar ya besarin. Kalau enggak ya enggak usah, kan jelek dia nanti. Oke, seperti ini. Ini namanya adalah J tabel, ya ada J. Setiap komponen yang ada di dalam NetBeans diawali dengan J. J tabel, J from, ya, J panel, J menu. Nah, kalau di sini kita kasih dia namanya label. Nah, ini namanya J label. Kita punya kemarin itu ada kode, ISBN, kategori, berarti di sini ada berapa nih? Ada 7 ya. 1 berarti kita buat 7 buah. 2 3 4 5 6 7. Oke. Itu main tarik aja, Pak. Kenapa? Itu main tarik-tarik aja. Ya, benar. Main tarik-tarik aja. Klik tarik gitu. Ya, jadi makanya saya sebut namanya drag tadi. Drag drop. Jadi ambil, masukin. Kayak gini kan? Klik ini, masukin ke sini. Nah, klik lagi, masukin lagi. Nah, ini JText field. Jadi kalau kita kenal di HTML kan namanya seperti edit gitu ya, atau text box atau type text. Nah, terus kita punya apa lagi tadi? Oke, ini sama semuanya ya. Jadi pakai teks semuanya dia. Nah, tinggal gimana ngatur posisinya biar dia kelihatan cantik gitu aja sih. Mau ngubah teksnya jadi Times New Roman, nah nanti ada deh tuh. Ya. Nah. Oke, tombol juga kayak gitu, tombol ini namanya button. Nah, kita masukin aja nih. Nah, ini untuk simpan, untuk update, untuk hapus. Nah, misalkan kalau pengen buat pencarian, kita bisa klik. Nah, saya biasanya sih buatnya gini ya. Ini saya kecilin. Saya masukin lagi panel di sini.
Nah, cuman kadang ngedesainnya ini memang harus butuh ini kesabaran ya. Nah, ini. Karena tergeser sedikit atau geser dan nanti yang lain. Oke. Kadang apa yang kita udah ngedesain nih waktu kita jalanin belum tentu bentuknya nanti kayak gini nanti. Ini emang butuh kesabaran sedikit ya untuk ngatur timingnya. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu lah bentuk jalannya seperti apa. Nah, seperti ini dia. Ini, nanti kan intinya nih bisa diketik-ketikin nih. Ya, sama kayak input text. Karena kebetulan item yang kita gunakan ini aja dulu. Nanti kalau udah ada relasi kita tambahin select option. Nah, ini button. Ya, ini tabel. Nah, ini bisa di mana bagusnya kan? Nah, kita close. Oke, kayaknya ini saya udah empetin aja nih. Enggak bagus deh. Nah. Hmm. Nah, itu kan kayak gitu dia tergeser dia langsung. Ini enggak bagus lah, hapus aja nih. Kalau warna itu tergantung selera aja ya. Tuh, tambahin button lagi di sini boleh. Ini dia kreasi kita seperti apa. Kayak gini juga boleh. Lagi ini juga boleh ya, mana yang bagus. Di button terakhir saya naikin lagi. Oke. Nah, button terakhir nih button keluar nih. Kalau pengen nambahin clear data juga boleh lah ya, kita tambah satu. Nanti gunanya apa nanti bisa dilihat nih. Lari jelas. Oke, kita buat dulu caranya sama seperti tadi. Kalau label untuk variable name sih nggak perlu lah. Tapi kalau untuk ini perlu dia, ya. Kalau untuk text field ini perlu. Kenapa? Karena komponen itulah yang akan kita nantinya masukkan ke dalam database kita. Sorry, ini judul kayaknya harus dipanjangin. Ya cocok ya. Kita geser ke bawah. Oops, berantakan dia langsung. Nah itu dia tuh, kadang kayak gini kan udah kita atur-atur. Nah dia berantakan dia, karena dia akan ngikutin formatnya. Jadi memang harus benar-benar. Nanti belum ini nanti lagi kan, kalau kita geser-geser lagi gitu. Memang seperti itu dia. Cara cepatnya ya nggak ada sih, Anda harus desain dengan sangat-sangat pelan. Oke, tergantung tempatnya seperti apa. Kalau lurus ke bawah semuanya bisa aja, nggak ada masalah. Ini gesernya, kalau kita geser di sini nggak perlu dia, ya. Gesernya satu-satu. Nah, geser dulu.
kita kasih namanya dulu, ini aja dulu. Kita kasih kode buku. Ya, sampai kayak tadi, klik kanan, edit, SBM. Nanti kalau panjang berubah, atur lagi gitu. Jadi gitu agak seribetnya sih. Judul buku, penerbit, penulis. Oh, kelebihan ternyata. Oke, berarti ini enggak pakai. Ini pencarian data. Pak, Ya, itu untuk nama labelnya ada ketentuannya nggak, sama atau kayak database atau gimana? enggak perlu. Tidak ada ketentuan. Yang penting ya sarannya kan nggak mungkin kan di database namanya ini, terus ininya jauh beda kan, enggak. Kalau bisa dicocokin gitu. Kalaupun salah-salah dikit ya nggak, kayak gini kan nggak pakai spasi nih gitu ya. Nah di database kan dia pakai spasi gitu. Kan nggak mungkin kita nyimpan atau membuat sebuah label yang kita inputin apa, yang tertulis apa gitu. Itu sih kalau untuk ininya, desainnya tadi. Sebaiknya memang disesuaikan dengan apa yang diketik di dalam label kita. Oke, nah ini nih yang ribet, yang lamanya gini dia nih, nyusun ini. Nah, tombol yang tadi hilang nih. Kecilin dulu. Nah, ini biar enaknya dia di minimize semuanya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kalau misalkan pengen nambahin view lagi, kita tambahin dikit biar enak lihatnya. Paling sih debatnya di situ aja sih ya, lari-lari gitu deh. Emang dari sononya deh kalau kayak gitu. Ini dia rem sama view gitu.
jalan. Nah kayak gini kan, padahal udah benar, cuma ininya masih agak ngeleweng gitu. Ini harus rapi sih, harus disabarin aja. Nah. Nah ini nanti kita bisa atur ke tengahnya. Oke, kayak gini contoh. Sorry ini kurang. Nah ini masing-masing komponen harus dikasih nama, ya. Biar tahu kita namanya apa. Tapi kalau kayak label-label nggak usah. Kalau ini pun misalkan kita pengen ngasih icon kayak tadi juga bisa, nih, ya. Mana Anda ngatur lagi kayak tadi. Harus bersabar dikit ngaturnya, nih icon ya. Nih. Tadi step nggak ada saya masukin ya. Oke, kita cari dulu. Orang lagi apa? Nah ini ya, sama kayak tadi sih di icon, tambah. Tadi ada edit tadi ya, di gambar pensil tadi. Nah, bagusnya sih kalau ini ya kan agak besar ya. Nah jadi pecah lagi, Anda harus satu lagi. Sama komponennya juga sama. Terus intinya semua item itu enggak semua item itu ada sih yang bisa pakai ini ya, icon. Tapi rata-rata kalau yang untuk antar muka ya seperti button, seperti tadi ada menu itu dia ada. Tapi kalau kayak label nggak ada dia. Nggak semua komponen bisa, nggak semua komponen sama propertiesnya gitulah. Oke, simpannya kurang. Mas. Oh sorry, udah masuk soalnya. Segini aja lah.
Oke, simpannya kurang, cari dulu. Save. Ada di save ya. Oke, save yang tadi aja, jadi ada save tadi. Mana deh? Tadi ya. Nggak begitu cocok ya. Oke, kira-kira gitulah ya. Kita cari gambar yang bagus lagi nih. Ini kayaknya tadi 20 tuh klik ini. Nah. Oke, terus ininya teksnya kita kosongin aja boleh, atau kita buat juga boleh. Ya, nanti kita di coding aja kita kosongin. Nah, kita ubah aja ininya variable name-nya. JTXT multi. Kenapa masih dirubah gitu ya? Ya, kalau ditanya seperti itu sih ya untuk mempermudah, ya. Karena kita bekerja dengan banyak komponen-komponen. Kalau misalkan nggak dirubah ya kayak gitulah, JTextIL 1, 2, 3 kan ribet bacanya jadinya. JISBN. Ini biar teksnya juga sama, kita masukin. Oke, sama aja ya. Ini singkatan aja, kalau nggak pengen sesuai ya sesuai kebutuhan bisa, misalkan langsung kode buku, ISBN langsung bisa. Itu. Oke, seperti ini. Oke, ini kita rubah ya seluruhnya. Terus kalau kayak label-label itu nggak usah sih. Karena apa? Karena kalau komponen yang dia tidak digunakan sebagai media interaksi nanti atau kita ketikin di coding, nggak usah sih kita rubah variabel name-nya. Tapi kalau Anda pengen ngerubah biar kelihatan lebih bagus, ya nggak masalah juga. Tapi sih nggak begitu berguna deh nanti jadinya. Capek-capekin aja sih sebenarnya. Tapi kalau kayak gini pasti dipakai. Ini juga sama. Kita singkat n simpan. PTN ubah. Ini ya. Ini kita buat BTN hapus. Oke, enggak sama. Di awal ya gitu semuanya. Nanti kalau kita udah jadi sih kita copy ke tempat lain atau ke misalkan yang kita buat member, kita ambil desainnya di sini, kita ngerubah sedikit kayak button-button kan hampir sama semuanya itu. Jadi nggak perlu kita edit lagi, paling yang kayak ini yang perlu kita ubah nanti sesuaikan dengan kebutuhan dari tabel kita. Bukan kayak button-button ini sekali aja, nanti kita tinggal copy paste aja nanti lagi. Penting satu jadi, ya satu buah jadi nih. Yang kedepannya itu dia atau yang 3 lainnya itu dia ngikutin aja lagi. Jadi tinggal lebih gampang dia nanti.
setidaknya satu tahu konsepnya gimana. Nah, nanti gampang lagi nanti di sini. Oke, ini juga sama. Kita harus kasih nama dia. Cuman dia nggak punya edit ya, dia cuma punya ini variable name. Kita kasihlah namanya J tabel ini buku, J tabel buku kita kasih. Sama kayak tadi pernyataannya ya, nggak mesti sama dengan nama tabel ya, tapi asalkan Anda tahu bahwa itu yang Anda beri nama kan Anda tahu gunanya buat apa ya. Makanya sarannya adalah ya sebaiknya kan kita cocokin aja namanya, jadi kita akan gampang untuk mengetahui oh ini kebutuhannya ini, oh ini gunanya untuk ini gitu ya, untuk mempermudah aja sih. Nah ini gimana bagusnya lah ya bentuknya, apakah di sini atau seperti ini gitu. Kadang orang gunanya sih untuk ngemat space ya. Nah, oke nggak apa-apa di situ aja. Nah ini rusak dia, tarik dulu ke bawah. Nah ini itu sih susahnya buat nih ya. Oke sorry name lah ini sedikit ya, kayak gini aja. Oke, kira-kira bentuknya seperti inilah ya. Terus kalau kita pengen ngubah-ngubah teksnya, kalau ini nanti kita buat dulu koneksi database. Baru nanti ditampillah di sini data yang ada di dalam tabel tadi. Header-nya juga nanti kita desain dulu. Nah, kalau sekarang sih yang bisa kita desain seperti ini, terus teksnya ini kalau Anda pengen ngerubah juga bisa, kita blok. Nah, ini punya properties ya. Kita cari, nah ini dia font namanya, kita ubah. Nah, ini klikin aja, tinggal dirubah. Kalau saya sih biasanya Cardano ya, itu tergantung Anda sukanya seperti apa. Kita kasih coba 12, kita okekan dulu. Oke, bentuknya kayak gitu, besar kali kita kecilin. Oke, ini juga sama. Sama ya, ada font di sini. Ini ternyata selera aja nih. Oke, habis baterai saya. Oke, apa-apa lah. Sebentar lagi nih. Oke. Nah, ini ya. Kadang ada yang boleh panjang, ada yang ini dimepetin sedikit biar agak rapat gitu ya, atau ininya diletak ke bawah juga boleh ya, ini yang bagian ini. Nah, ini gunanya nanti untuk nyimpan data. Jadi di sini nanti kita ketikin lah. Kalau di sini kemarin kodenya otomatis ya, ini nggak ketikin. Nah, nanti ISBN ini nanti kita ketik, misalkan berapa gitu ya. Terus judul buku. Ini belum ada coding ya, jadi belum bisa nyimpan, contoh aja. Nah, ya, terbit. Sama. Saya lupa, itulah ya.
Tulis misalkan. Dia antar mukanya seperti ini. Nah, nanti kita tekan simpan, ya tersimpan. Nanti di sini kita cari dia, misalkan berdasarkan ISBN misalkan, ya, atau berdasarkan kode buku. Nah, Anda udah punya barcode misalkan, Anda tembaknya nanti barcode-nya tit. Nah, kita cari dia otomatis tampil datanya nanti di sini nanti, atau tampil datanya di sini nanti. Ya, baru nanti diubah, apa yang diubah, misalkan ini ubah, nah, terubah datanya. Cari, hapus datanya. Kalau refresh nih, misalkan dia tampil awal belum sesuai, kita refresh dulu ya untuk nge-clearin atau ngebersihin datanya. Oke, ini mungkin kalau desainnya nggak begitu bagus ya, kira-kira view-nya seperti itulah. Anda kalau pengen ngedesain lagi, intinya Anda bisa antar mukanya ini, kadang ada yang buatnya seperti ini, atau ada yang buatnya di atas juga boleh, gitu ya. Atau yang ini sepaket ke sini juga oke aja sih, nggak ada masalah. Oke, baterai saya udah habis nih. Oke, mungkin itu aja sih yang saya jelasin dulu untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyain dulu nggak? Kira-kira. Kalau untuk desain yang lain, besok kita lanjutin. Ini ada 1, 2, 3 lagi. Sama login. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum baterainya habis. Itu Pak untuk tampilannya Pak, bisa diubah lagi nggak Pak? Kenapa? Tampilannya itu kan misalnya warnanya tuh diganti sama gambar gitu, bisa nggak kira-kira Pak? Nah, kalau sekarang ini, ya, kalau kita masukin gambar, dia belum ada ininya. Nanti ada satu buah kode dulu, baru dia bisa. Kalau untuk langsung gambar muncul di situ dia nggak ada. Jadi kita harus buat ini dulu nanti, ya ada kode programnya dulu nanti di layernya, baru bisa kita load dia. Kalau untuk yang layout gini ya, nih, nah dia nggak bisa langsung dia. Kalau kayak tempat lain tuh dia, atau kayak di program kayak Android gitu ya misalkan. Nah kita punya di sini backgroundnya ini memang khusus untuk gambar gitu. Kalau di sini nanti ada, nanti kita contohin juga untuk masukin gambar. Nanti ada view-nya satu lagi nanti. Kalau sekarang sih belum deh, karena masih standarnya dulu ya.